أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah kita kawa beriktikaf di masjid ini walaupun membaca satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dengan berkat membaca Al-Quran dan mudah-mudahan kawa mengamalkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang kita baca tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tilka, tafsirnya ay al-qasasu bi akhbaril umamil madiyah. Yang demikian itu kisah-kisah tentang kisah-kisah umat yang terdahulu. Kan kita sudah bicara tentang kisah Talut, kisah Jalut, kisah Nabi Daud. Itu kisah orang dahulu tuh. Bahkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir. Itu kesan apa Tuhan mengisahkan itu lawan kita? Kada mungkin Tuhan tuh maulah sesuatu mengisahkan itu tanpa ada sebab. Ayatullah dalam Quran tadi, tilka ayatullah. Yang demikian itu kisah-kisah orang dahulu itu adalah ayat-ayat Allah. Al-munazzalatu min indihi ta'ala, yang diturunkan, yang datang kisah itu dari Allah Ta'ala. Artinya itu kan ayat Quran dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat, lalu sampai ke kita kisahnya neta. Itu bukan dongeng-dongeng yang diceritakan Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu berkisah itu kada meranyau, memang itu dari Allah Ta'ala. Men kita berkisah kadang-kadang banyak dustanya. Kisah Paloy, ya Allah, itu banyak dustanya itu. Kisah Abu Nawas, tapi Abu Nawas ada bang sejarahnya. Cuman ada juga orang mau ulah kisah Abu Nawas, berdusta atas nama Abu Nawas kan. Apalagi nang di TV itu, di stand up komedi itu banyak dustanya itu, demi orang tertawaan itu. Nah itu. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an ini bujur kisahnya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib percaya. Satu ayat saja kita kada beriman, kafir, masuk neraka. Kayak ini panglah kita di pinggir jalan ini ngeng. Malum lah. Natsluha alaika. Ya Allah Ta'ala tadi. Natsluha, yang kami bacakan akan ayat itu, alaika, atas engkau, maksudnya atas engkau wahai Nabi Muhammad. Tafsirnya ai biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengisahkan Nabi Muhammad nih. Kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa dulu juga, kisah-kisah yang dulu kisah Nabi Adam itu Jibril membawakan kisah itu kepada Nabi Muhammad. Bil haqq, tadi kan yang kita baca tadi, itu memang benar, yakin benar. Alladzi la yashukku fi ahadun min ahli kitab, itu tidak akan ragu-ragu lagi padanya oleh seseorang pun daripada ahli kitab. Jadi di zaman Nabi itu ada bubuhan Yahudi, bubuhan Nasrani juga kan. Mereka itu ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Nang dikisahkan Nabi itu apa? Lima yajidunaha muwafaqatan lima fi kutubihim. Artinya sesuai nang apa mereka pelajari di dalam kitab mereka. Nang dikisahkan Nabi kisah Talut, kisah Jalut, kisah Nabi Daud kan, itu sesuai ada di dalam kitab Taurat mereka, kitab Injil mereka. Tapi kalau sampai mereka itu kada mengakui Nabi Muhammad nih nabi, berarti mereka itu dasar sombong namanya itu, dasar hiri dengki. Seharusnya itu untuk menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu bujur.
Nabi Muhammad itu orang yang benar. Oleh karena itu, hai orang Nasrani, orang Yahudi, pendeta Islam, beiman panglawan Nabi Muhammad. Kadang yang dibawa Nabi Muhammad itu sama lawan kitab yang di dalam kitab Ikam, kitab Injil, kitab Taurat. Nah, wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, tadi dalam ayat tadi, sungguh termasuk daripada orang yang diutus, maksudnya menjadi rasul. Tafsirnya ilal jinni, kepada jin, wal insi, kepada manusia. Jadi Nabi kita Muhammad itu rasulnya jin, rasulnya manusia. Alhamdulillah kita nih golongan manusia, bukan golongan jin. Ya Allah, Nabi kita daripada golongan manusia. Cuman jin pun nya bertuhankan kepada Allah, jin pun nya benabikan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga jin tuh nang kafir, ada juga jin tuh nang kada beriman, ada juga jin tuh ada masuk neraka, ada juga nang ahli ibadah, ahli maksiat, ada nang macal atau juga mengganggu orang, ada nang baik, ada juga jin itu. Bahkan jin tuh umurnya panjang-panjang, ada sampai ribuan tahun. Nah, kalau di dunia ini menurut dalam riwayat, kita kadang melihat kelak mata kepala kita ini lawan jin, inya melihat kita. Nah, tapi kita percaya adanya jin, adanya manusia. Cuman kita kada saling mengganggu, ya Allah. Nah, jadi Nabi kita itu diutus kepada seluruh umat sampai akhir zaman. Nah, kafatan secara keseluruhan. Nah, kalau di dalam tafsirnya ini bisyahadati ikhbarika min anil ummamil madiyah min ghairi mutla'ati kitab. Jadi Nabi kita tuh mengisahkan tentang kisah-kisah orang dahulu tanpa sidin mempelajari dari kitab. Kalau kita kan tahu kisah-kisah karena kita belajar dari guru kita, ya Allah. Nah, Nabi kita tuh bukan cara belajar. Nabi kita kada pernah sekolah, kada pernah berguru, kada pernah belajar. Nah, datang Haji Jibril membawakan wahyu gitu. Nah, Nabi kita kan kada memprediksi sidin tuh pacangan jadi nabi, kada tahu juga. Makanya sidin waktu di Gua Hira kan datang Jibril, sidin terkajut. Apa ini maksudnya ini? Iqra aja, bacalah. Aku kada bisa membaca ya Nabi kan sampai 3 kali. Nah, terkajut juga Nabi. Tiba-tiba diberikan amanah yang besar berupa pangkat kenabian untuk berdakwah kepada manusia, seluruh manusia. Terkajut juga Nabi. Nah, kalau kita misalnya ya Allah, kayak ulun misalnya ya Allah, sekolah misalnya di pesantren bahari kan, kau aja pang memprediksi kira-kira aku ini bisa aku jadi tuan guru misalnya nih, karena sekolah kan ada jalan tuh peluang lah. Kalau Nabi itu sidin mana sekolah kada pernah belajar, kada pernah kewian mengembala kambing, tapi sidin kada pernah juga memprediksi jadi datang Haji Jibril membawakan wahyu. Nah, itu kan bukan kehendak sidin gitu nah. Memang kehendak dari Allah. Nah, wal ijtima'in ala ahadin yukhbiruka, kada juga tak kumpul atas seseorang yang menghabarkan akan engkau wahai Muhammad bizalika dengan yang demikian itu, dengan yang demikian itu kisah-kisah yang dahulu. Nabi itu kada pernah juga kawan wan ahli sejarah. Misalnya Nabi kan bakawan profesor kan, misalnya profesor itu mengisahkan kisah-kisah orang bahari Nabi Adam tuh ini, Nabi Nuh ini. Kada juga Nabi kada tahu lalu kisah nang itu. Tak datang Haji Jibril mengisahkan kisah Nabi-nabi bahari itu. Nah, artinya kan Nabi kita nih tahu sidin diberikan Allah Ta'ala ilmu yang orang dahulu dan ilmu yang akan datang. Itu bukan dengan cara belajar. Itu kan berarti menunjukkan Nabi itu Nabi yang benar, Nabi yang didatangi wahyu dari Allah Subhanahu, bukan sidin mengarang-arang, bukan sidin maulah-ulah. Tapi kalau orang misalnya pintar, cerdas, profesor, berapa misalnya karena belajar, bisa juga mengarang-arang buku, menulis buku dengan karangannya sendiri, dengan idenya sendiri. Nabi kita tuh tidak ada dengan ide sendiri, tapi itu kisah itu memang datang dari Allah, wahyu dari Allah. Karena itu Al-Quran ini sebukuan, itu bukan ulahan Nabi, sebukuan. Walaupun satu huruf itu ulahan Allah Ta'ala, datang dari Allah Ta'ala gitu. Nah, iya, bahkan Allah Ta'ala yang memelihara. Apa tuh ayatnya tuh? Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Kami yang menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan kami juga yang memeliharanya daripada dirubah-rubah oleh orang-orang yang mengotak-atik Al-Quran. Misalnya orang kafir misalnya ada mengurangi satu ayat atau satu huruf ketahuan. Kenapa? Masih banyak orang hafal Quran, bahkan masih banyak tahfiz Al-Quran. Situ Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Coba pian misalnya hafal, ya kalau ada melihat pina aneh karena sesuai dengan wah ini salah nih, heboh ketahuan orang, viral. Nah, kada kawa. Bahkan alhamdulillah orang Islam nih pian banyak hafal Quran, maksudnya di luar kepala. Kalau umat-umat selain Islam, orang Yahudi nya kada hafal Taurat to buka di kita. Orang Nasrani nya kada hafal Injil, bahkan Injil nang palsu to kada hafal nya, apalagi ini Injil asli. Makanya bila debat pian lah, debat misalnya pendeta sama ulama misalnya lah. Pian soal nonton di YouTube itu, kalau nonton YouTube ya Dr. Zakir Naik dengan Dr. William Campbell. Itu seorang Nasrani, harus berdebat lah, pendeta lah, apa pastor kah atau pendeta kah. Dr. Zakir Naik sini hafal Quran, hafal kitab Injil itu di luar kepala, kadang membuka-buka di Quran hafal. Tapi kalau Dr. William Campbell teman membuka. Mereka tidak ada menghafal tuh. Itu keistimewaan Nabi Muhammad nih, banyak menghafal Quran. Tapi banyak kayak kada hafal, kayak ini kan kada hafal nih. Nah, amun menghafal nih seolah hafal. Nah, itu kayak keistimewaan Nabi Muhammad nih. Kalau umat-umat yang dahulu, bahkan non muslim di zaman sekarang, nang kada Islam nih, nang inya nang bagaimana nasrani agama Yahudinya kada hafal dengan kitabnya ini tuh. Nah, kita alhamdulillah hafal. Gitu nah. Islam lah sekiranya juga setiap tahun hafid Al-Quran kan di TV itu hafal Quran. Halus tuh hafal. 8 tahun Nabi juga hafal. Ada kalau nang kemarin tuh nang hafiz Quran nang Musa namanya. Itu nomor 2 seluruh dunia kah? Nang waktunya di mana itu? Di Pakistan di mana gitu? Nomor 2 itu wajar aja, yang nomor 2 inya halus. Nang menang tuh orang mana kah? Orang Timur Tengah aja, yang satu inya ganal awak. Ini umur 5 tahun aja, maka rumahnya di pelosok, bukan orang kota, di pelosok pedalaman gitu. Di sananya dimuliakan benar, di Indonesia tetapi paling memberitakan satu mata aja. Tapi kalau di Indonesia nih siapa aja? Piala apa? Bulu tangkis ya, siapa nang SEA Games ya. Wah, diberitakan di RCTI, CTV, bahkan didewa-dewakan. Diberi bonus nang berapa miliar. Boleh ke Indonesia di pesawat. Wah, disambut dengan kehormatan luar biasa, dikambangi di sini. Takonan kambang. Pemerintahnya lebih gila dengan dunia. Tapi ada anak bangsa namanya Musa, umurnya kira-kira 5 tahun kah? 6 tahun, hafal Quran. Bahkan orangnya orang miskin, orang pedalaman. Iya juara 2, wajar aja bang, juara 2 cakanya nasional itu saya juara 1. Nang nomor 1 ranking 1 tuh juara 1 wajar aja kenal belinya. Oh, itu yang syekh nang hafal Quran mencium tangan. Dihormati lah kan. Tabaliknya nih seharusnya kan nang kayak itu nang kita banggakan nih. Jangan misalnya pembalap atau bulu tangkis nang siapa misalnya yang main bola Indonesia manang gin kada ibaratnya tuh. Cuman di idola akan benar. Nah, itu kehebatan Al-Qur'an nih. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين